Ya, kita coba mengukur beberapa parameter dasar in situ ya, yang tidak bisa kita lakukan di laboratorium. Ada pH. Jadi pH ini menggambarkan karakteristik dari airnya. Ya, kemudian ada dissolved oksigen juga. Berapa nilai kita? Untuk conductivity-nya di 8,6 mikrosiemens. Artinya apa? Artinya dia kecil. Ya, relatif kecil ya. Berarti memang ion-ion logam yang mampu menghantarkan listrik di perairan ini rendah ya. Bisa dikatakan aman maksudnya. Secara umum berarti kita punya air di Danau Karo ini sangat baik ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa dilihat dari catchment areanya nih. Nah, kalau kita lihat catchment areanya masih sangat natural, belum terganggu oleh kegiatan penambangan. Nah, ini yang harus dijaga oleh teman-teman perusahaan nih. Memang isu air ini menjadi isu yang paling krusial karena air ini tentu kita tahu ya bahwa air ini menjadi kebutuhan dari masyarakat. Balik lagi tadi dengan volume hujan yang sangat tinggi sekali, maka pengelolaan air ini menjadi faktor yang sangat krusial untuk memastikan pengelolaan lingkungan pertambangan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kuncinya adalah memastikan bahwa air yang jatuh dan mengalir di area pertambangan itu bisa ditangkap, dialirkan, dan diolah di satu titik atau di banyak titik. Sangat tegas kita akan membedakan mana yang air buat masyarakat, mana yang kita pakai untuk operasi ya. 100% kegiatan kita yang di sini air yang kita pakai itu memang tidak dipakai oleh masyarakat ya. Dan 100% juga kita usahakan tidak mengganggu air yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat kebanyakan di bagian hilir, sementara operasi kita bagian upstreamnya itu daerah-daerah memang masyarakat juga tidak memanfaatkan air tersebut selama ini. Bisa. Tidak bisa. Dengan sekarang mungkin masyarakatnya banyak, airnya sering mati, lalu yang lain gunakan sumur bor. Tapi saya belum menggunakan sumur bor, pakai masih air ini. Sumbernya dari mata air dari gunung. Ini? Iya, ini. Biasanya digunakan untuk apa, Bu? Untuk masak air. Ini dibuka bisa, Bu? Boleh lihat? Oke, gini bersih ya, Bu ya? Iya. Dari kecil lahir di sini. Orang tua? Orang tua asli sini. Kalau kemarau itu memang bagus, airnya jernih, toh, putih bersih. Nah, ini unik karena perusahaan pertambangan harus betul-betul memahami bagaimana dua variabel ini bisa didapatkan sebelum merencanakan pengelolaan lingkungan pertambangan. Yang pertama aspek kuantitas ya. Nah, kuantitas ini perusahaan tambang harus tahu betul berapa banyak volume air yang harus dikelola. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tambang itu sudah memprediksi volume air 10-20 tahun ke depan. Bahkan sampai periode pasca tambang sebetulnya. Karena mereka perlu itu untuk membangun infrastruktur pengelolaan air tambangnya. Dari aspek kualitas, maka perusahaan-perusahaan tambang itu harus tahu betul apa yang harus dikelola, apa yang harus diolah. Bagaimana karakteristik polutan yang ada di air tambang ini. Artinya nanti kita akan mengetahui metode yang terbaik itu seperti apa sih dengan cara kita memahami karakteristik ini.
Ini adalah beberapa catchment area. Di sini kita paling besar ini di Tugurachi di sebelah sini. Di sini tuh di TBP. di TBP, Pak. Di sini tuh sekitar 2.200 hektar. Artinya ini yang dikelola aman untuk lingkungan. Sangat aman, Pak. Karena kita jauh dari durasi tadi 4 jam, kita bisa menampung sekitar 10 jam, Pak. Jadi sangat kecil kemungkinan aliran di sini yang kotor itu bisa ke area laut, Pak, seperti itu. Jadi kita kelola dulu. Konsep kami adalah kami melakukan yang terbaik, mencari inovasi tertinggi ya di dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air. Pemerintah sendiri telah menetapkan suatu aturan ya lewat PP 22/2021 dan turunannya ya. Maka hal itu harus kami penuhi, kewajiban. Tentunya di dalam beroperasi ya kita harus punya AMDAL, dokumen lingkungan dulu ya, persetujuan lingkungan. Dari awal kita melibatkan masyarakat, ada konsultasi publiknya. Kemudian kita melakukan suatu studi, kajian, pemodelan, sehingga apa yang ditetapkan nantinya itu betul-betul ya memenuhi kaidah-kaidah agar lingkungan terjaga. Nah, sisa penambangan tadi maka kita kelola. Pertama, mengurangi laju energinya dengan cara membuat ya cek dam. Kemudian juga kita lakukan revegetasi penanaman, di salah satu mengurangi erosi yang mengembalikan kondisi alam kembali bagus hingga air juga bagus. Kemudian kita buat juga beberapa draft structure, ini salah satu strategi mengurangi energi air ya, mengurangi dan juga sekaligus menurunkan lumpur-lumpur yang ada sepanjang jalan. Dan juga ada nanti sedimen pond. Nah, sedimen pond ini kita buat sedemikian rupa ya, nanti di lapangan bisa lihat bagaimana dengan metode zigzag upaya kita mengurangi laju energi aliran air tadi. Oke, Pak, jadi di sini kita punya sparringnya di sini. Salah satu adalah upaya kami pemenuhan itu kita memasang sparring di titik-titik penatan ya di setiap outlet dari catchment area kegiatan kami. Jadi apa yang kami lakukan di sini tidak sendirian. Ini bisa langsung terpantau oleh pemerintah dan dilaporkan. Sehingga kami harus benar-benar bisa mengelola lingkungan dengan baik dan dipantau dengan baik dan secara real time. Real time ini bisa terbaca oleh pemerintah. Saya untuk logam-logam. Oke. Dan logam nggak pernah sabun sih. Ya semuanya udah bisa di situ. Ini. Bagi perusahaan tambang penting untuk melakukan karakterisasi air tambang. Kalau kemarin kita diskusi tentang karakterisasi itu ada dua ya, kuantitas dan kualitas. Nah, kualitas itu biasanya yang dianalisis cuma logam, gitu ya. Logam terlarut ataupun logam total ya, dia tidak disaring dulu. Nah, tapi ada satu variabel lagi yang paling penting, itu adalah kecepatan pengendapan sebetulnya ya. Kecepatan pengendapan itu untuk memperlihatkan apakah partikel solid yang ada di air tambang kita itu mudah mengendap atau tidak. Itu dulu pertanyaannya. Kalau dia mudah mengendap, pertanyaannya berapa lama dia butuh waktu untuk mengendap. Nah, makanya di laboratorium biasa kita analisis, kita ujikan berapa kecepatan pengendapannya. Nah, untuk apa kita menganalisis kecepatan pengendapan? Sebagai inputan dalam perencanaan. Berapa panjang, berapa lebar sedimen pond kita, dan berapa kedalamannya. Nah, kalau kita lihat ini ya, kita lihat tadi kan keruh ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah, dia sudah ada sedimennya. Dan kalau kita terawang lagi, airnya ada partikel-partikel. Dan ini kalau kita diamkan 30-45 menit, dia akan bening gitu. Karena sebagian besar sedimen itu sudah akan mengendap secara gravitasi. Nanti kita lihat, kita komparasi sama di outletnya seperti apa ya. Nah, memang Harita harus diapresiasi ya, bahwa
ketika saya pertama kali datang ke sini dengan infrastruktur yang masih belum optimal gitu ya. Tapi terakhir saya coba ke sini mereka sudah membangun sedimen pond yang cukup besar ya, kalau dibandingkan dengan sedimen pond yang kita temukan di tambang-tambang nikel lainnya. Banyak tambang di Indonesia yang sangat dekat sekali dengan permukiman. Balik lagi, industri tambang itu industri yang unik, yang sangat masif sekali, ya, melibatkan pemindahan material penggalian dan pemindahan material yang luar biasa masif, dan ini berbeda dengan industri-industri lainnya, dan dekatnya dengan pemukiman itu menjadi challenge sebetulnya. Untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan tambang di Indonesia, untuk memastikan pengelolaan airnya betul-betul dapat terkendali. Memastikan semua air yang jatuh di area tambang itu bisa dialirkan, dikendalikan, dan diolah sebelum masuk ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga nanti sumber daya airnya tidak terganggu. Oke, kita ambil sampel yang airnya mengalir ya. Oke. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi proses air tambangnya baik ya, kalau kita lihat ini ya. Nah, tadi balik lagi ya, karena memang pada dasarnya di tambang nikel itu partikelnya relatif lebih mudah mengendap secara gravitasi. Jadi prosesnya ya pengendapan. Nah, memang nanti ada beberapa logam terlarut yang harus disisihkan, makanya ada penambahan ferrosulfat biasanya untuk mereduksi kromium hexavalen. Penambahan ferrosulfat itu biasa kita lakukan setelah proses sedimentasi di awal. Kenapa? Karena biar lebih efektif lagi reaksinya ya antara ferrosulfat dengan si logam yang terlarut, khususnya kromium hexavalen tadi. Kalau ditanya apakah ini berjalan dengan baik, ya sistem pengolahannya sudah berjalan dengan sangat baik ya. Memang inilah jadi suatu komitmen juga ya, dan memang dipastikan bahwa ini kita tidak sendirian, dilakukan dengan benar, dengan standar yang tinggi ya, sehingga untuk setiap bulan ya secara berkala untuk air limpasan tadi ya itu diambil oleh laboratorium akreditasi dengan personal yang kompeten, yang punya sertifikasi kompetensi ke situ, terdaftar lagi di Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka datang ke sini mengambil sampel-sampel di titik-titik penataan dengan parameter yang lebih lengkap lagi ya, untuk memastikan bahwa apa yang kita kelola itu betul-betul sudah memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Keberhasilan dalam penanganan lingkungan adalah keberhasilan bagaimana lingkungan tetap terjaga dan kondisi masyarakat juga sehat baik secara lingkungan. Saya pikir harus ya, ini sesuatu yang positif dan harus dilakukan oleh banyak tambang yang lainnya. Karena kita butuh sebetulnya check and balance lah ya. Artinya harus ada institusi yang tanda kutip mengawasi kita dengan standar-standar dia. Dan itu akan jadi trigger perusahaan untuk berbenah, melakukan improvement terkait dengan strategi pengelolaan lingkungannya. Saya pikir Harita banyak ya melakukan kajiannya, bahkan semenjak dulu zamannya BPPT masih ada gitu ya, sekarang BRIN itu sudah juga melakukan kolaborasi dengan Harita, sekarang dengan IPB, dengan ITB, Universitas di Ternate juga Harita juga membuka diri. Saya pikir sudah terlalu banyak sebetulnya solusi yang ada di depan kita gitu ya, di atas meja sudah ada. Nah, tinggal sekarang memang pilihannya adalah bagaimana cara kita mengeksekusi itu sehingga memberikan dampak lebih baik kepada masyarakat. Ya, waktu itu Harita Nikel men-challenge kami ya. Tentunya bagi kami kita coba kaji, kita teliti ya. Kami lakukan uji trace ya, uji isotop dan beberapa pengujian yang
mengindikasikan bahwa daerah resapannya itu tempat yang berbeda. Pertanyaannya, apakah mata air ini habis ketika ada tambang? Dan sampai sekarang masih keluar tuh mata air di mata air Kawasi, ya. Karena recharge-nya ternyata atau resapannya terkoneksi, ada satu reservoir badan air di sebelah timur dari tambang itu, Danau Karo. Jadi pertanyaan saat itu gini, kalau saya buka tambang di sini, orang akan persepsinya akan habis mata air Kawasi. Tapi kita harus lihat dong, belum tentu kan? Ya, itu persepsi dari common, bisa seperti itu, bisa tidak. Kita uji. Ya, kita uji, lakukan studi kajian. Ya, ada waktu itu uji isotop, ya, uji komposisi kimia dan hal-hal lain. Ya, termasuk subsurface kita lakukan geolistrik juga di sini di bawah. Ternyata memang jalur permeabelnya di sini. Ya. Jadi kalau saya lihat misalnya kalau ini Pulau Obi, di sini ada mata air Kawasi, ya. Jadi ini ada Danau Karo. Tapi ini beda punggungan. Ini yang saya sampaikan. Tidak selalu air mengikuti das, air yang di bawah tanah ya. Catchment, ya. Oh, ini kan catchment-nya ke sana karena batas dasnya di sini air hujan. Kalau hujan ngalir ya ke sini ya di permukaan. Tapi kan kalau yang di bawah permukaan enggak. Belum tentu. Ya. Ini lewat bawah permukaan, lewat batuan yang ada di bawah sini, keluar airnya ke mata air Kawasi. Ini salah satu artinya dan sekarang terbukti, ini nggak kita bangun, mata airnya masih ada. Yes. Sampai sekarang. Nah, ini yang kita bilang konsep konservasi air ya. Kita keberhasilan di dalam pengelolaan lingkungan salah satu itu ya, bagaimana kita bisa berhasil mengkonservasi air ya, tidak hanya kita produksi tapi kita juga menjaga keberadaan air ini sustain ya. Oke, kita akan mengambil sampel di mata air Kawasi ya. Tapi secara umum ini udah sangat baik sekali ya. Mungkin kalaupun ada pengolahan yang cukup sederhana yang bisa kita lakukan, misalkan proses absorpsi ya untuk menangkap beberapa ion logam yang terkandung ya. Nah, ini menarik kalau misalkan ini bisa dikelola dengan baik sebetulnya ya. Jadi mulai dari fasilitas atau infrastruktur bangunan penangkap airnya kita rapikan, kita perbaiki, kita tingkatkan. Kemudian jaringan distribusi ke masyarakatnya itu jadi satu bagusnya itu. Kalau kita lihat kan cukup banyak jaringan pipa dari masyarakat ya, masing-masing masyarakat, masing-masing warga itu menarik pipanya masing-masing. Nah, ini tentu akan menghilangkan tekanan air yang cukup besar dari sumber. Tapi kalau kita bisa bangun reservoir yang cukup secara volume dan punya pressure yang baik sehingga dan punya jaringan pipa yang induk ya ke bawah untuk masyarakat, nanti ada jaringan distribusi dalam satu sistem, maka kita bisa memastikan tekanan untuk sampai ke dalam setiap rumah itu bisa tercapai. Nah, ini lebih tersentralize, artinya untuk meminimalkan kebocoran-kebocoran yang justru bisa berdampak pada penurunan tekanan air dan tentu kualitas, karena ada kontaminasi yang bisa masuk dari jaringan pipa yang bocor-bocor ini. Nah, itu yang harus diantisipasi. Makanya harusnya ada baiknya ya, masyarakat bisa melalui dari pemerintah daerah atau desa setempat bisa berkolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini untuk membangunkan infrastruktur penyediaan air ya, sistem penyediaan air minum. Nah, kalau memang ada treatment khusus ya harus ada treatment khusus di sini. Kita pernah mengkaji terkait dengan sumber daya air ya, yang terkait dengan air permukaan di salah satu sungai Akelamo, yang kita juga pernah melakukan karakterisasi terkait dengan mata air Kawasi ya, dan mata air Cermin ya kalau saya tidak salah ya. Jadi seberapa banyak sih sebetulnya air yang tersedia di sungai gitu ya, di mata air, dan berapa banyak air yang bisa dimanfaatkan, karena kita tidak bisa memanfaatkan 100%. Ini terkait dengan konservasi sebetulnya. Ini
kita lagi berada di Sungai Akelamo, di selatan dari aktivitas kita. Mungkin sekitar 2 kiloan dari aktivitas kita yang terdekat. Di sini adalah bagian water management kita dalam hal satu konteks water konservasi, ya, di mana air ini sebagian kita manfaatkan untuk pabrik kita, dan juga kita jaga juga kualitas air di sini jangan sampai mendapatkan dampak dari kegiatan kita. Nah, di sini ada beberapa catchment yang kecil di sana. Itu sudah kita tetapkan titik penataan, sehingga air-air yang masuk ke Akelamo itu kita pastikan memenuhi baku mutu. Nah, ini titik penataannya bisa terlihat. Ya, ada 2 titik penataan dengan catchment yang kecil di sana menuju ke Sungai Akelamo. Berarti saya menangkapnya untuk warga Kawasi, mereka mendapatkan air itu ya dari mata air Kawasi dan sumur-sumur bor itu ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi mereka membuat sumur bor dan juga memanfaatkan air bersih ya dari mata air Kawasi tadi untuk kebutuhan domestik mereka. Harita jadi role model ya dari perusahaan baik asing ataupun yang di dalam negeri mau melihat bagaimana operasi dry stack tailing facility dengan effort ya tadi capex, dia harus investasi filter press. Operasional cost-nya dia harus stacking, timbun, compacting, maintain sehingga timbunan itu tidak failure ketika hujan atau gagal atau longsor ketika hujan. Saat itu muncul kita diskusi bagaimana kita coba terapkan dry stack tailing facility. Jadi tailing tadinya lumpur ya. Lumpur di mana komposisinya mungkin air 70% lebih ya. Yang padatnya 30-an% ya 25 sampai 30. Jadi Harita itu melakukan preparasi sebelum penempatan. Kalau dipotong melintang ya. Ini bekas bukaan tambang ya. Ini mine out. Jadi sebelum preparasi kita bikin subsurface drainage. Ya, surface drainage. Sehingga air-air yang dari hujan itu dialirkan ke sini. Baru ini ditimbun. Tailing kering tadi ditimbun. Nah, timbun, mereka juga bikin drainase yang menghubungkan ini ke sini. Ada yang vertikal, ada yang miring drainase sehingga air yang kontak, air hujan yang kontak ini keluar di sini dicegat. Dia ada tanggul, di sini ada tanggul, dilewatkan ke sini, di sini ada kolam. Yang kita sebut tadi kolam pengumpul lindi. Ini kolam. Yang dari permukaan juga air masuk ke kolam. Sehingga ini nggak dibuang. Air dari sini tidak dibuang. Kolam pengumpul lindi dari airnya sini ke water treatment plant. Ini di stacking, ya ditimbun, naik lagi, nambah. Dan ke depan, ini yang saya bilang, ini value. Harita harusnya comply, ya bahkan beyond comply harusnya. Jadi ada kolam penampung lindi. Air tadi, air yang tidak kontak dengan sisa dari dry tail, ya atau sisa hasil pengolahan dengan edge pile, itu dipisahkan dengan natural water. Mereka bikin perimeter, jadi air yang dari alami, ya itu dipisahkan. Mereka punya jalur perimeter atau drainase sendiri. Air yang kontak di bagian atas dengan tailing itu dan juga lewat bawah, ya subsurface itu dikumpulkan, ya di kolam pengumpul lindi. Ada tata kelola airnya, ya dan itu dipantau, dilaporkan ke pemerintah. Jadi semua dari proses ya, kemudian nanti difiltrasi, kemudian ditempatkan di sana. Sangat transparan, sangat mudah terlihat, mau lewat sisi manapun bisa terlihat.
Betul sekali. Dari awal kita Juli 2021 penempatan di sana sampai sekarang penempatan di sana tidak ada kita penempatan itu di laut. Kalau kita bisa lebih tegaskan, ini daerah pemantauan. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana proses water management di atas, air dikelola ya. Dari limpasan dikelola, ada titik penatannya. Di situ kita pastikan bahwa semua air di sana harus memenuhi baku mutu. Kemudian tidak cukup di situ, kita harus memastikan daerah laut di mana daerah ekonomi ini kita pantau juga. Ya, benar sekali. Jadi secara ekologi, secara akhirnya karena kita berada di suatu pulau obi ya, pada akhirnya kita nantinya juga harus menjaga laut. Dari hasilnya selama ini kita lakukan ke pemerintah, hasilnya semua memenuhi baku mutu. Kemarin kita baru pertama kali khusus untuk Trimegah Bangun Persada pertama kali diikutkan sebagai ngikut program proper ya, evaluasi kinerja lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup, kita langsung dapat biru. Artinya biru itu artinya kita memenuhi semua aspek ketaatan, termasuk di laut. Dan itu dari sisi Harita mungkin jadi kekuatan ya, bahwa mereka sudah diakui menggunakan standar IRMA atau standar-standar internasional lainnya, dan menjadi bukti bahwa mereka sudah melakukan banyak hal sebetulnya untuk memastikan pengelolaan lingkungan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu bukti transparansi kita, bukti bahwa pengelolaan kita lakukan dengan baik, pemantauan tadi sudah saya sampaikan lakukan dengan baik, dengan lab terakreditasi, maka tidak lagi ditutupi, kita akan membuka pintu transparansi tersebut, bahkan auditor IRMA ya dari IRMA datang untuk mengevaluasi kita sesuai dengan kriteria dari IRMA sendiri. Optimis Pak mendapat hasil yang baik? Tentunya optimis sekali. Tentunya doa-doa buat kita semua ya, buat Harita, karena kami di sini untuk berkarya membangun Indonesia bagian timur berkelanjutan. Tambang itu take it or leave it, ya. Artinya take it, tapi kita nggak hanya sekedar ngambil. Makanya kita harus membangun industri pertambangan yang bertanggung jawab. Jadi solusinya bukan menutup tambang. Bagi saya menutup tambang itu sesuatu yang tidak bijaksana. Nah, tapi tentu bukan berarti karena ada kebutuhan tambang bisa membuka begitu saja. Balik lagi bahwa yang perlu kita perlukan adalah tambang yang bertanggung jawab.